Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-12, ayat yang ke-29 sampai 32. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema peringatan terhadap penyembahan berhala. Peringatan terhadap penyembahan berhala. Umat Tuhan Israel diperingatkan oleh Tuhan untuk waspada terhadap penyembahan-penyembahan berhala yang ada di negeri Kanaan, yang negerinya mereka duduki, supaya umat Tuhan waspada. Umat Tuhan Israel tidak boleh menyembah Tuhan dengan tata cara ibadah seperti yang dipakai oleh bangsa-bangsa Kanaan. Umat Tuhan tidak boleh menyembah Tuhan menggunakan upacara-upacara, mencontoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, di mana ketika orang-orang Kanaan mereka menyembah beribadah kepada ilah-ilah mereka. Orang-orang Kanaan menyembah beribadah kepada dewa-dewa mereka, dan umat Tuhan tidak boleh mencontoh cara ibadah mereka. Bahkan umat Tuhan tidak boleh menanyakan tentang tata cara dan bentuk-bentuk penyembahan berhala. Dalam ayat 30 bagian B dikatakan, ayat 30 bagian B, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jadi umat Tuhan mencontoh cara ibadah dari orang Kanaan tidak boleh. Bertanya tentang Allah orang Kanaan, cara ibadah orang Kanaan tidak boleh. Karena apa gunanya bagi umat Tuhan mengetahui hal-hal tersebut? Yang terbaik bagi umat Tuhan adalah tidak tahu apa-apa tentang sesuatu yang dapat membuat mereka tertular. Tidak tahu apa-apa tentang sesuatu yang dapat membuat mereka terpengaruh. Itu yang terbaik daripada mereka tahu tentang cara-cara ibadah orang Kanaan dan akhirnya mereka terpengaruh, tertular, beribadah seperti
apa yang dilakukan orang-orang Kanaan, jadi yang terbaik, lebih baik mereka tidak tahu. Daripada mereka terpengaruh mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Umat Tuhan tidak boleh membawa masuk kebiasaan-kebiasaan para penyembah berhala. Umat Tuhan tidak boleh mempraktekkan dalam ibadah mereka cara-cara yang digunakan oleh orang Kanaan. Mengapa? Yang pertama, karena tidak masuk akal untuk menjadikan orang-orang Kanaan sebagai panutan. Tidak masuk akal menjadikan orang-orang Kanaan menjadi teladan di dalam hal beribadah. Sementara Allah telah membuat orang-orang Kanaan menjadi budak orang-orang Israel. Allah telah membuat orang-orang Kanaan menjadi tawanan dari orang-orang Israel. Allah telah membuat orang-orang Kanaan dilenyapkan dan dihancurkan di hadapan umat Tuhan. Jadi tidak masuk akal kalau menjadikan orang-orang Kanaan, cara ibadah mereka dijadikan panutan, dijadikan contoh, dijadikan teladan. Karena Allah membuat orang-orang Kanaan itu dihancurkan, dilenyapkan, dikalahkan oleh umat-umat Tuhan, orang-orang Israel. Orang Kanaan tidak menjadi begitu berkembang, tidak menjadi begitu makmur dengan beribadah kepada dewa-dewa, dengan beribadah kepada ilah-ilah mereka. Mengapa orang Israel, mengapa umat Tuhan harus merasa terpanggil untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka? Sungguh bebal bagi orang-orang, bagi umat Tuhan yang mau berjalan di jalan para pendosa. Sungguh bebal bagi umat-umat Tuhan yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang Kanaan. Setelah mereka melihat kesudahan dari orang-orang Kanaan, orang-orang Kanaan mereka kalahkan, orang-orang Kanaan mereka hancurkan. Tetapi kalau masih ada umat Tuhan, orang Israel yang mengikuti cara hidup mereka, maka mereka adalah orang-orang yang bebal. Yang kedua, mengapa umat Tuhan tidak boleh mengikuti tata cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan? Karena sebagian dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan itu sungguh biadab, sungguh tidak manusiawi. Kita sudah membaca bahwa mereka itu melakukan hal-hal yang kejam. Mereka itu melakukan hal-hal yang jahat, tidak punya kasih sayang. Karena mereka membakar anak-anak lelaki mereka. Mereka membakar anak-anak perempuan mereka untuk dipersembahkan kepada ilah-ilah mereka, kepada dewa-dewa. Jadi apa yang mereka lakukan tidak manusiawi, sungguh biadab. Umat Tuhan tidak boleh mencontoh cara ibadah orang-orang Kanaan. Menyebutkannya saja sudah cukup menimbulkan perasaan benci kepada orang-orang Kanaan. Karena mereka begitu kejam, membakar anak-anak mereka. Mereka begitu sadis, mengorbankan anak-anak mereka. Tidak manusiawi. Dan membuat kita diliputi rasa ngeri terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi umat Tuhan tidak boleh mencontoh cara ibadah dari orang-orang Kanaan. Yang ketiga, mengapa?
Karena kebiasaan-kebiasaan orang Kanaan dalam menyembah berhala merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan jika kebiasaan-kebiasaan itu dibawa masuk oleh umat Tuhan, dipakai untuk beribadah kepada Allah, cara-cara orang Kanaan dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka hal itu, penyembahan itu akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi penghinaan bagi Tuhan. Padahal melalui penyembahan, melalui ibadah, umat Tuhan seharusnya menghormati Tuhan. Melalui penyembahan, melalui ibadah, umat Tuhan berharap untuk mendapat perkenanan Tuhan. Tetapi ketika memakai cara-cara orang Kanaan, ibadah akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Itu menjadi sebuah penghinaan bagi Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 8 dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi umat Tuhan tidak boleh beribadah kepada Tuhan menggunakan cara-cara seperti orang fasik. Menggunakan cara-cara orang-orang Kanaan. Kita sebagai umat-umat Tuhan juga tidak boleh membawa cara-cara ibadah orang fasik. Kita tidak boleh menggunakan, membawa cara-cara dunia dibawa masuk ke dalam gereja, dipakai untuk cara kita beribadah. Kita tidak boleh meniru, karena itu kekejian bagi Tuhan. Sebagai contoh, di dalam gereja dibuat seperti cara-cara duniawi, ibadahnya dibuat remang-remang, lampunya berkedip-kedip seperti tempat disko. Jadi umat Tuhan tidak boleh membawa cara-cara dunia untuk dipakai beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan harus membawa hal-hal yang ada di dalam gereja, hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik dibawa keluar kepada dunia untuk menjadi berkat bagi dunia. Bukan yang dunia dibawa masuk ke dalam gereja, tapi yang dari gereja, yang rohani, itu yang harus kita bawa keluar menjadi berkat bagi dunia. Musa menyimpulkan dalam ayat yang ke-32 dengan peringatan yang sama mengenai penyembahan terhadap Allah. Janganlah engkau menambahi, jadi kita tidak boleh menambahi cara-cara ibadah kita dengan cara-cara kita sendiri. Kita tidak boleh menambahi dengan cara-cara dunia dalam kita beribadah, dengan alasan supaya lebih menarik, lebih megah, lebih indah. Terus cara-cara dunia kita pakai di dalam gereja. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Ataupun menguranginya, kita juga tidak boleh mengurangi apa yang sudah ditetapkan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana cara umat Tuhan beribadah, tidak boleh dikurangi. Oh, supaya lebih simpel, supaya lebih mudah, supaya tidak merepotkan, akhirnya dikurangi. Tidak boleh. Tapi kita harus melakukan ibadah dengan setia, seperti apa yang Tuhan tentukan, seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itulah yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan membawa cara-cara dunia masuk ke dalam gereja. Tetapi yang dari gereja, yang dari Tuhan, yang rohani, itu yang harus kita bawa kepada dunia untuk menjadi berkat bagi dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur menjadi umat-umat-Mu. Kami bisa beribadah kepada Engkau, memuji, menyembah Engkau. Biarlah Engkau terus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berbahagialah kami, keluarga GBD Elsade Magelang, yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya.
Amin.